Halo teman-teman semua, kembali lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita sudah memasuki materi behavior ya teman-teman ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas dasar-dasar behavior di Unity gitu teman-teman. Jadi behavior itu adalah behavior atau perilaku adalah konsep penting ya teman-teman dalam pengembangan game. Karena menentukan bagaimana objek dalam game itu berinteraksi dan berperilaku gitu. Sesuai namanya ya behavior ya teman-teman. Oke, sip. Mari kita langsung masuk aja ya ke dasar-dasar dari behavior ini. Nah, behavior di Unity ya teman-teman, itu eh, mengacu pada cara-cara objek dalam game kita itu berinteraksi teman-teman, dan merespon lingkungan mereka. Nah, kalau dalam Unity ini, perilaku ini sering ditentukan oleh script ya, yang kita tulis dan ditambahkan ke game objek gitu teman-teman. Nah, dari situ biasanya. Nah, komponen utama yang digunakan untuk mendefinisikan perilaku adalah mono behavior teman-teman, yang nanti akan ada di si script itu ya. Lalu kita akan memasuki pengenalan mono behavior ini ya teman-teman. Jadi mono behavior ini adalah kelas dasar dari mana semua script teman-teman ya, yang terikat pada game objek diturunkan gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya mono behavior ini yang utama gitu teman-teman. Oke, sip. Lalu setelah itu kelas ini menyediakan berbagai metode penting ya teman-teman dalam yang digunakan untuk mengatur perilaku objek gitu, seperti contoh start, yaitu dimana akan memulai pada saat dimulai, update dimana dia akan memulai setiap saat, dan fix update dimana dia akan sama kayak update tapi udah di fix ya teman-teman ya. Nah, jadi pakai itu. Lalu ada metode start ya teman-teman ya. Kita akan masukin selanjutnya, kita akan masuk ke ini ya teman-teman ya, ke si scriptnya itu. Pertama kita akan metode start, ke update, lalu ke fix update gitu teman-teman. Nah begitu ya. Jadi memang behavior Unity ini sangat berguna untuk penampilan. Misalkan teman-teman pengen bikin karakter teman-teman itu bisa nembak, bisa bergerak itu segala macam, lalu ada karakter lain yang bisa menyerang teman-teman. Nah itu nanti akan ditentukan oleh behavior dari masing-masing teman-teman ya, begitu. Nah itu dari simpelnya ya. Oke sip. Jadi kita mulai dari metode start dulu ya. Nah metode start ini dipanggil sekali lagi saat game objek yang berisi script ini diinisialisasi gitu. Biasanya kita menggunakan metode ini untuk melakukan inisialisasi awal, seperti mengatur variabel atau mempersiapkan komponen lainnya gitu teman-teman. Nah jadi contohnya misalkan adalah dalam start itu kita tambahin void start nih teman-teman ya. Di bawahnya kita tambahin debug log dalam kurung tanda kutip game started ya. Lalu diakhiri dengan titik koma gitu untuk mengakhiri. Jadi yang seperti teman-teman lihat ya teman-teman ya, start ini sangat berguna untuk menyiapkan hal-hal yang hanya perlu dilakukan sekali gitu loh. Kayak misalkan loading atau nambahin karakter game gitu segala macam objek. Nah itu ya cukup dilaksanakan sekali gitu dan nggak berulang-ulang gitu ya. Nah, oke. Jadi kita masuk selanjutnya, ini ada metode update ya teman-teman ya. Nah metode update ini dipanggil sekali per frame teman-teman. Jadi ini adalah tempat dimana sebagian besar logika game kita tuh berada gitu. Kayak contoh mengatur input pengguna atau menggerakkan objek gitu. Nah update ini sangat penting gitu ya teman-teman untuk membuat game kita tuh interaktif terus juga dinamis gitu teman-teman. Nah jadi kayak contoh ya misalkan ya, void update. Nah kita di bawah tulis if input get key down terus key code space. Jadi lalu di bawahnya kita tambahin debug log dalam kurung space key was pressed.
terus titik koma gitu. Nah, jadi dengan menggunakan update ya, kita bisa membuat game kita tuh merespon input pengguna gitu, dan melakukan aksi secara real time gitu teman-teman. Jadi ini untuk update teman-teman ya. Jadi dia akan ya update yang intinya ya paling sering inilah ngecek ya. Oke, lanjut terakhir nih ke metode fix update teman-teman ya. Jadi metode fix update ini mirip dengan update, tetapi dipanggil pada interval waktu yang tetap gitu. Jadi ini sangat berguna untuk logika yang melibatkan fisika gitu teman-teman, karena memastikan konsistensi dalam perhitungan fisika gitu, yang tidak dipengaruhi oleh frame rate gitu teman-teman. Nah, jadi fix update ini ya paling sering digunakan dalam rigid body teman-teman. Ya, apalagi rigid body ini kan yang punya force ya. Misalkan gini, void fix update rigid body ya RB sama dengan get component rigid body titik koma. Di bawahnya kita tambahin RB titik add force vektor 3 titik forward gitu. Nah, pada dasarnya logika fisika yang dipanggil itu pada interval yang tetap gitu dan stabil gitu teman-teman. Nah, jadi itu ya, dengan menggunakan fix update kita bisa memastikan bahwa pergerakan fisika dalam game kita itu tetap konsisten gitu, dan juga script apapun itu. Nah, itu kita langkah selanjutnya itu adalah menambahkannya ke game object dalam scene kita gitu teman-teman. Untuk menambahin ini ya, untuk melakukan ini cukup drag and drop aja ya teman-teman scriptnya dari panel project ke game object di panel hierarki, atau langsung ke object di scene view teman-teman. Jadi langsung tinggal di drag and drop aja scriptnya yang ada di tadi ya di panel hierarki itu ya, ke panel project ke panel hierarki itu. Misalnya pengen narikin script ke plane, tinggal ditarik aja ke plane-nya, nanti dia akan otomatis langsung ditambahin gitu ke plane-nya gitu teman-teman. Nah, sebagai contoh implementasi behavior, kita akan coba kita lihat misalkan kita akan lihat ya teman-teman, ada tadi kan udah ada update, ada start, ada fix update teman-teman ya. Nah, itu tadi 3 itu yang akan teman-teman gunakan dalam script dalam Unity ya teman-teman ya. Itu yang paling krusial gitu intinya gitu. Dan setiap kali teman-teman buka nanti di scriptnya Unity emang itu udah ada gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot nulis lagi start atau update, karena soalnya itu udah disediakan gitu oleh Unity-nya langsung gitu teman-teman. Beberapa tips and trik dalam menggunakan mono behavior teman-teman, yaitu gunakan start untuk inisialisasi ini pertama ya teman-teman. Jadi pastikan semua variabel dan komponen yang diinisialisasi itu di start teman-teman. Jadi mastiin semuanya udah siap gitu saat game mulai berjalan gitu. Jadinya nggak perlu nunggu update dulu gitu teman-teman. Jadi start ini yang sekali dilaksanakan ya, sekali diluncurkan. Nah, kayak gitu. Lalu pisahin logika di update dan fix update gitu teman-teman. Jadi gunain update untuk input pengguna dan logika umum gitu ya di update. Sementara fix update itu untuk perhitungan fisika, misalkan ya velocity segala macem gitu. Itu baiknya di fix update gitu teman-teman. Manfaatkan debugging teman-teman. Jadi gunakan debug log untuk ngebantu nemuin masalah dalam script kalian terus selama teman-teman bikin gitu. Kayak takutnya ada bug, ada yang error atau segala macem, karena ya lumayan banyak gitu ya, apa tuh sebetulnya lumayan banyak juga namanya kita dalam development pasti akan banyak bug gitu, akan ada banyak error gitu segala macam. Nah, itu perlu di teman-teman antisipasi gitu dengan cara bisa lihat dari debug lognya itu teman-teman. Terus terakhir itu optimalkan kode teman-teman. Jadi hindari melakukan operasi yang berat teman-teman di update gitu. Jadi untuk ngejaga kinerja game tetap optimal. Apalagi update ini yang akan terus berjalan gitu teman-teman, yang akan terus bergerak ya. Jadi dia nggak kayak di start, dimana di start itu mulai sekali, di update itu dia akan berkali-kali gitu mengulangi gitu ya teman-teman. Rotasi itu apa? Rotasi adalah salah satu transformasi dasar yang sangat penting dalam pengembangan game teman-teman. Memungkinkan objek untuk berputar di dunia game gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi pengenalan dalam rotasi ini ya, rotasi adalah proses memutar objek
di sekitar sumbu tertentu, teman-teman. Di Unity ya, rotasi dapat dinyatakan dalam dua cara, yaitu menggunakan quaternion dan Euler angles. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, teman-teman ya. Nah, nanti kita pahami lebih lanjut gitu ya. Nah, rotasi pertama adalah menggunakan Euler angles. Jadi Euler angles adalah salah satu yang mudah dan intuitif untuk memahami rotasi, teman-teman.